Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja dan sehat selalu. Baik, langsung saja. Yang terhormat Ibu Eka Sakti Cahyaningrum, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang kurikulum Reggio Emilia. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu Anissa Nur Rahmawati dengan NIM 18111241023. Dan saya sendiri, Riza Widyaningrum dengan NIM 18111244011. Selanjutnya, Nur Mahmudah dengan NIM 18111241047. Dewi Rahmawati 18111241016. Destiani 18111249002. Dan yang terakhir yaitu Angelia Nurwidyastuti dengan NIM 18111241035. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dimulai. Selamat mendengarkan. Sejarah Reggio Emilia. Reggio Emilia diasaskan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di kawasan sekitar Reggio Emilia di Italia selepas Perang Dunia Kedua. Saat itu karena jumlah pekerja laki-laki berkurang akibat perang, para wanita terpaksa menjadi tenaga kerja di kilang-kilang dan industri. Ditambah dengan keadaan yang penuh dengan kehancuran dan dimusnahkan harta benda, penduduk Reggio Emilia merasa perlu ada pendekatan baru terhadap cara mengajar anak-anak mereka. Loris Malaguzzi 1920-1994 mendirikan pendekatan Reggio Emilia di sebuah kota di Italia Utara disebut Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak di kota dan program pendidikan melayani anak-anak dirancang untuk semua anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Melalui pengalaman Reggio Emilia, anak usia dini belajar untuk terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa kekerasan dan bersifat membangun, seperti halnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Anak-anak juga didukung untuk menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam suasana yang demokratis untuk membentuk kedekatan hubungan jangka panjang dengan orang lain di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan Reggio Emilia. Langsung saja, metode yang digunakan dalam pendekatan Reggio Emilia bersifat fleksibel dan memungkinkan input dan pengambilan keputusan ada di anak dan di guru. Metodenya harus disesuaikan dengan setiap konteks dan situasi, serangkaian masalah, dan sumber daya. Asas yang paling penting pada pendekatan Reggio Emilia adalah pengajaran harus didasarkan pada pengamatan yang cermat terhadap anak-anak. Selanjutnya yaitu, guru secara aktif mengumpulkan ide dan pemikiran anak-anak, mempertimbangkan pengetahuan, pertanyaan, dan preferensi apa yang dimiliki anak-anak sebelum merumuskan rencana dan proyek. Pendekatan Reggio Emilia dapat dijelaskan bahwa kegiatan bermain ini lebih menekankan pada kebebasan anak yang terarah untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang dibutuhkan dalam bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia adalah lingkungan yang mendidik. Lingkungan yang mendidik di sini lebih memprioritaskan pada suasana yang mendukung kebutuhan anak. Bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia menggabungkan beberapa komponen sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu. Pandangan yang dapat dipahami dari bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia tidak jauh berbeda dengan penerapan pendekatan Reggio Emilia. Selanjutnya yaitu pendekatan Reggio Emilia dalam proses pembelajaran menekankan pada kreativitas anak dalam menganalisis temuan-temuan dari permasalahan yang diperoleh. Dari sini dapat dijelaskan bahwa bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia memberikan kesempatan pada anak dalam mengekspresikan ide-ide yang diperoleh dari lingkungan di sekitarnya. Adapun keberanian dalam mengekspresikan ide-ide dan selanjutnya, ide-ide tersebut direspon dengan baik oleh guru dan guru akan memberikan kontribusi sebuah keyakinan pada anak bahwa dirinya perlu melakukan eksplorasi tersebut secara berulang-ulang.
Hal ini merupakan bagian dari seseorang tersebut memiliki kreativitas. Bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia memiliki kontrol atas apa yang dilakukan oleh anak. Selain itu, juga bermain berbasis pendekatan Reggio Emilia juga menciptakan kondisi yang akan mendorong anak untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Kreativitas akan terbentuk dengan sendirinya, namun juga perlu adanya komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Reggio Emilia menempatkan komunikasi dan mendengarkan terhadap anak-anak sebagai hal yang penting, karena komunikasi sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk memunculkan ide-ide atau gagasan. Yang selanjutnya yaitu kurikulum Reggio Emilia. Yang pertama, sebuah kurikulum yang muncul adalah salah satu yang dibangun berdasarkan kepentingan anak-anak. Topik untuk studi ditangkap dari pembicaraan anak-anak, masyarakat atau keluarga melalui peristiwa serta kepentingan yang diketahui anak-anak. Misalnya genangan air, bayangan, dinosaurus, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan propulsif tetapi kurang ruang lingkup dan urutan. Di sini, guru mengikuti kepentingan anak-anak dan tidak memberikan instruksi fokus dalam memberikan pengajaran. Pendekatan Reggio Emilia memiliki keyakinan yang kuat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, termasuk orang tua, staf, dan teman-teman di lingkungan belajar yang ramah. Yang ketiga yaitu guru memfasilitasi dan kemudian mengamati perdebatan mengenai sejauh mana anak mampu menyelesaikan masalah. Di sini, guru membiarkan anak-anak untuk mengulangi kegiatan dan memodifikasi setiap karya lain dalam tujuan kolektif pemahaman topik yang lebih baik. Guru terlibat dalam proses eksplorasi dan evaluasi dan memperhatikan semua hasil perkembangan anak dalam menyelesaikan masalah sesuai pemahaman mereka. Yang keempat, inti kurikulum Reggio Emilia adalah perencanaan proyek sebagai hasil dari ketertarikan anak pada suatu hal. Proyek ini tumbuh dari pengalaman pertama yang direncanakan oleh guru untuk membantu anak-anak mengeksplorasi adat budaya mereka atau lingkungan fisik sekitar mereka atau hasil dari kejadian spontan seperti ide anak atau pertanyaan pada guru. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran dalam pendekatan Reggio Emilia. Nah, beberapa tujuan pembelajaran dalam pendekatan Reggio Emilia ini menurut Rubnarin dan Johnson tahun 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ide dan hak-hak anak, potensi, dan sumber-sumber yang seringkali terabaikan. Yang kedua, mempromosikan studi, penelitian, eksperimen dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme guru, mendukung suatu kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kerjasama dan kebermaknaan hubungan antara anak dan keluarga. Yang keempat yaitu menjadikan topik utama dalam nilai-nilai penelitian, observasi, interpretasi, dan dokumentasi dari pengetahuan yang dibangun dari proses berpikir anak. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu mengorganisasikan kunjungan terbimbing ke dalam program pendidikan, pameran budaya, seminar, dan kursus-kursus dalam isu pendidikan dan budaya anak pada usia dini. Prinsip Reggio Emilia menurut Wendy Mix tahun 2016, yang pertama ada kurikulum emergence. Kurikulum dibangun berdasarkan minat anak. Tema yang digunakan dalam kegiatan belajar dapat diperoleh melalui pembicaraan dengan anak-anak.
Tema yang terpilih dituangkan ke dalam suatu perencanaan. Para guru bekerja sama untuk merumuskan. Kemudian yang kedua ada proyek, merupakan suatu studi mengenai konsep secara menyeluruh dan lebih mendalam terhadap gagasan dan minat yang muncul di dalam kelompok. Kemudian ada representational development. Anak memiliki kesempatan untuk bereksplorasi, bereksperimen dengan melakukan percobaan, trial and error. Dalam kondisi ini, anak memperoleh pengalaman yang membangun pengetahuan. Kemudian ada kolaborasi yang diperlukan untuk membantu pengembangan teori. Anak didukung untuk berdialog, kritik, perbandingan, mengadakan hipotesis, dan pemecahan masalah. Kemudian ada peran guru sebagai peneliti. Peran guru yang utama yaitu untuk menjadi pembelajar sejati bersama anak-anak. Di dalam peran yang demikian, pendidik harus berhati-hati, mendengarkan, menyimak, mengamati, dan mendokumentasi pekerjaan anak-anak dan pertumbuhan komunitas yang terjadi di dalam kelas agar dapat menimbulkan merangsang pemikiran dan kerjasama anak-anak dengan temannya. Kemudian ada dokumentasi, serupa dengan pendekatan portofolio dokumentasi mengenai proses dan pekerjaan anak dipandang sebagai suatu alat penting dalam proses belajar untuk anak. Para guru dan orang tua, kata-kata yang mereka gunakan ketika mereka berdiskusi mengenai apa yang sedang mereka lakukan, perasaan dan pemikiran yang mereka ungkapkan. Kemudian yang kesembilan ada lingkungan. Sekolah Reggio Emilia memberi perhatian besar pada penampilan dan perasaan di dalam kelas. Lingkungan dipertimbangkan sebagai guru yang ketiga. Para guru secara hati-hati menata ruang untuk karya anak sekaligus ruang bagi masing-masing anak secara individual. Selanjutnya adalah kelebihan pendekatan Reggio Emilia. Ada 3. Yang pertama adalah anak dilatih untuk belajar mengamati sesuatu berdasarkan rencana belajar dan waktu yang telah disusun. Yang kedua, kurikulum yang dibuat berdasarkan kebutuhan anak. Dan yang ketiga, anak dapat bebas belajar menyalurkan imajinasinya melalui kreativitas anak yang didukung penuh oleh pendekatan Reggio Emilia ini. Untuk kelemahan pendekatan Reggio Emilia ada 2. Yang pertama, dibutuhkan banyak bahan dan perlengkapan untuk mendukung kreativitas anak. Tidak hanya itu saja, guru yang dibutuhkan pada pendekatan ini juga harus kreatif dan terlatih. Yang kedua, dibutuhkan gedung yang luas untuk pendekatan ini, dikarenakan banyaknya sentra maupun area yang diperlukan pada pembelajarannya. Selanjutnya, pusat belajar Reggio Emilia. Ada 6. Yang pertama, Ray of Light Atelierista Class, yaitu tempat untuk meneliti penggunaan cahaya. Yang kedua, Atelierista Class, yaitu bengkel seni untuk aktivitas berbagai seni. Untuk yang ketiga, Clay Class, yaitu kelas yang berisi tanah liat yang dapat dijadikan proyek bagi kegiatan pembelajaran. Jadi, anak bisa berkreasi menggunakan tanah liat. Yang kelima, Remida Class, yaitu kelas yang berisi berbagai bahan bekas yang dapat dikreasi menjadi alat dan bahan pembelajaran saat melakukan proyek bersama anak. Yang kelima, Natural Class, kelas yang menyediakan berbagai bahan pembelajaran dari alam. Kelas ini ada yang di dalam ruangan dan ada pula yang di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah role play, area bermain peran seluas-luasnya. Jadi di kelas ini anak bisa memainkan peran seperti yang ia inginkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.